Mari kita berdoa bersama-sama Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur saat ini karena penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, perlindungan Tuhan, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama Tuhan kembali pertemukan kami melalui kesempatan yang masih Engkau berikan, meskipun dalam tayangan video ini bersama dengan jemaat Tuhan dimanapun mereka saat ini berada. Bersyukur Tuhan karena dalam kondisi seperti ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, masih memiliki kerinduan haus akan kebenaran firman Allah. Pakai hamba-Mu, pakai kami semua, tutup dengan kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan sepanjang pemberitaan firman-Mu. Roh Kudus yang menguasai setiap kehidupan kami, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan bagi setiap kami yang melihat dan mendengarkan tayangan ini, sehingga diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami tolak segala kuasa tipu muslihat iblis dalam bentuk apapun. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keluar dari hati dan ruangan ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap dan kami sambut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabarnya? Puji Tuhan, ya, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus atas penyertaan dan berkat-berkat-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih dipertemukan kembali bersama-sama dalam ibadah kita pada saat ini, meskipun kita di rumah kita masing-masing. Tema firman Tuhan pada sore hari ini berjudul kematian dan kebangkitan Kristus memberi kekuatan. Mari kita buka bersama-sama dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-49. Ya, konteksnya Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada di padaku." Sambil berkata demikian, Ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Berkatalah Ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepada kamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu Ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat
tinggi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Akhir-akhir ini kehidupan manusia disibukkan dengan peristiwa pandemi COVID-19 yang telah mewarnai kehidupan umat Tuhan dan masyarakat. Di setiap pembicaraan, di setiap kesempatan, mungkin di antara kita ada yang pernah terlibat dalam suatu percakapan, entah di dunia nyata atau di media sosial, tentang respon terhadap peristiwa pandemi COVID-19 di sekitar kita. Bagaimana nanti kita, ataupun bagaimana nanti masa depan kita? Banyak orang menjadi gelisah dengan hal-hal yang menyangkut hidup pribadi. Banyak orang yang menjadi gelisah dengan hal-hal yang menyangkut keluarga kita, bahkan kehidupan bersama kita. Apalagi bencana pandemi COVID-19 yang sudah banyak menelan korban jiwa di dunia, termasuk juga di Indonesia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan, bahwa kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus memberi kekuatan di tengah-tengah kegelisahan, memberi kekuatan di tengah-tengah ketakutan, dan memberi kekuatan di tengah-tengah kerapuhan kita sebagai manusia. Di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah kegelisahan, di tengah-tengah keterbatasan para murid-murid pada waktu itu, kehadiran Tuhan Yesus yang mati dan bangkit memberi damai sejahtera. Coba Bapak Ibu Saudara kita perhatikan dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-36. Di sana dikatakan, dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, damai sejahtera bagi kamu. Jadi peristiwa ini terjadi ketika para murid yang sedang bercakap-cakap tentang hal-hal yang dia alami, termasuk dua orang murid yang berjumpa dengan Tuhan Yesus ketika dalam perjalanan ke Emmaus, menceritakan kisah mereka, bagaimana mereka mengenal Yesus pada waktu memecah-mecahkan roti. Sementara mereka bercakap-cakap tentang hal itu, tiba-tiba Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ketika mereka mendengar perkataan Tuhan Yesus, damai sejahtera bagi kamu, para murid-murid terkejut dan takut, karena mereka menyangka bahwa mereka sedang melihat hantu. Dan ketika Tuhan Yesus melihat ketakutan para murid, kemudian Tuhan Yesus memberikan respon terhadap ketakutan para murid pada waktu itu, dan berkata, mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu? Ayat ke-39, lihat tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini, rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Bahkan dalam ayat yang ke-40 dikatakan, Tuhan Yesus juga menunjukkan kepada mereka tangan dan kakinya. Apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada murid-muridnya, ternyata mereka masih heran, ternyata mereka belum percaya. Dan untuk lebih meyakinkan para murid, Yesus meminta makanan, dan mereka kemudian memberinya sepotong ikan goreng. Ya, ada yang memberikan sebuah lelucon, ternyata Tuhan kita itu hobinya makan ikan goreng. Lalu Yesus mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka.
Kemudian Yesus membuka pikiran masing-masing murid-muridnya dengan mengulang kembali apa yang dituliskan dalam kitab Taurat Musa, mengulang kembali apa yang dituliskan dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan Yesus melihat apa yang terjadi kepada murid-muridnya, Tuhan Yesus tidak membiarkan murid-muridnya dalam ketakutan yang terus-menerus. Situasi hidup mungkin akan tetap sama. Harus banyak menghadapi segala tantangan, harus banyak menghadapi segala masalah dan sebagainya. Tetapi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan kita Yesus Kristus telah mengubah hidup mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dialami oleh para murid waktu itu barangkali itulah yang sedang kita alami saat-saat ini, yang sedang kita rasakan seperti yang dirasakan Bapak Ibu Saudara saat ini. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus ketika kita sedang mengalami ketakutan? Tuhan Yesus memberikan sama seperti ketika mereka sedang melihat para murid-murid waktu itu yang sedang mengalami ketakutan, yang sedang mengalami kekhawatiran. Apa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya diberikan kepada saudara dan saya saat ini. Dan Yesus pun berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kata damai sejahtera yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus bukan hanya sekedar salam. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus adalah damai sejahtera yang tidak dibatasi oleh situasi apapun yang ada di sekitar kita. Di tengah-tengah penganiayaan sekalipun, para murid tetap merasa damai karena mereka ingat bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Coba kita buka dalam Yohanes pasal yang ke-16, kita bandingkan. Di dalam ayat yang ke-33 di sana dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Setiap orang termasuk para murid waktu itu ketika mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus yang telah mengalahkan dunia, inilah yang memampukan orang percaya tetap merasa damai di tengah-tengah penderitaan. Karena Tuhan Yesus memberikan otoritas untuk menyatakan damai sejahtera, dan sesudah menerima Roh Kudus yang dijanjikannya, Tuhan Yesus memberikan suatu tugas yang agung bagi para murid-muridnya. Dikatakan, dan aku akan mengirim kepada kamu apa yang dijanjikan Bapamu, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Para murid mesti menanti. Murid-murid Tuhan Yesus menunggu. Mereka bersabar sebagai bagian proses yang harus mereka lalui sebelum janji Tuhan digenapi kepada mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perintah Tuhan Yesus jelas bahwa mereka harus tinggal di kota sampai janji Roh Kudus diberikan kepada mereka untuk menjadi saksi dan meneruskan damai sejahtera. Kata tinggal di sini artinya sampai janji Tuhan itu digenapi. Jadi untuk mengalami janji Tuhan tergenapi, itu membutuhkan kekuatan, itu membutuhkan kepatuhan, dan buah dari ketaatan dan kepatuhan, maka berkat Tuhan akan dicurahkan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimanapun keadaan kita sekarang, apapun masalah dan kekhawatiran yang Bapak Ibu Saudara yayasan saya yang sedang kita hadapi,
Ini bukan akhir segala-galanya. Ketika kita dapat berjumpa dengan Tuhan kita, dalam keluarga kita, setiap pribadi kita masing-masing. Sebab perjumpaan dengan Tuhan kita, Yesus yang bangkit dari kematian, akan memberikan kekuatan, akan memberikan damai sejahteranya, yang tidak dibatasi oleh situasi. Tuhan Yesus Kristus berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itulah berita yang menguatkan. Damai sejahtera bagi kamu. Itulah berita yang memberi pengharapan bagi saudara dan saya. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus sanggup memberikan damai sejahtera yang sejati di tengah-tengah kesulitan kita. Tuhan Yesus sanggup memberikan damai sejahtera yang sejati di tengah-tengah kesukaran kita. Dan Tuhan Yesus sanggup memberi damai sejahtera yang sejati di tengah-tengah pergumulan saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup ini memang tidak pernah lepas dari kesukaran, tapi sama sekali bukan tanpa pengharapan. Hidup ini memang tidak bebas dari pergulatan dan pergumulan, tapi bukan tanpa kemenangan itu. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hiduplah dalam ketaatan meskipun harus mengalami keadaan yang tidak menyenangkan, dengan tetap tinggal di rumah, bergumul dalam doa bersama keluarga masing-masing. Maka kita telah menjadi alat damai sejahtera bagi sesama untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Meskipun ada banyak hal yang berubah dalam hidup kita, malahan banyak kesulitan yang harus kita alami, namun ada banyak hal pula yang dapat kita lakukan dengan kreatif sehingga tetap produktif meskipun kita harus tinggal di rumah saja. Dibutuhkan ketekunan, dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kesetiaan kita sebagai umat Allah agar kita tetap menikmati buah berkat dari ketaatan kita untuk menyatakan damai sejahtera Allah. Kebangkitan Kristus memberi kekuatan bagi saudara dan saya. Tetap tenang, tetap jaga kesehatan, dan tetap berdoa dan beribadah di dalam keluarga masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan hati hidup kita, kita mempersiapkan roti dan anggur. Sebentar kita akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui perjamuan kudus. Sebelumnya mari kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kita akan berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah hati yang mengalami kekhawatiran, di tengah-tengah ketidakberdayaan karena keterbatasan kami, Engkau hadir menyapa dengan firman-Nya. Engkau memberikan damai sejahteranya bagi setiap hidup kami yang percaya kepada Engkau. Bersyukur buat firman-Mu ya Tuhan. Keterbatasan kami, Engkau Allah yang tidak terbatas, memberi damai sejahteranya bagi setiap hati hidup kami, yang menjadi sumber kekuatan, yang menjadi sumber penghiburan. Tanamkanlah setiap firman Tuhan yang sudah kami dengar malam hari ini, sehingga firman-Mu akan mengubah hidup kami dan memberkati kami. Layakan kuduskan kami ya Tuhan. Jikalau sebentar kami boleh menikmati berkat melalui perjamuan kudus pada saat ini. Engkau lihat hati kami, ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami, sehingga kami boleh berkenan kepada Tuhan untuk boleh menikmati berkat perjamuan kudus ini. Bagi hamba-Mu, bagi kami semua,
berkati kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan ambil roti bersama-sama. Kita pegang roti di tangan kanan, kita angkat ke atas. Mari kita arahkan hati dan hidup kita, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan. Setelah kami diberkati oleh Engkau melalui firman Tuhan, sebentar kami juga menikmati berkat melalui perjamuan kudus. Turunkanlah berkat surgawi ke atas berkat ini ya Tuhan, yang sebentar kami boleh menikmati, kami akan makan dan minum melalui berkat Tuhan ini, sehingga membawa perubahan bagi hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami sambut dan kami nikmati berkat yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Sebelum memakannya, dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita akan makan bersama. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu ya Yesus. Mari kita pindahkan cawan di tangan kanan, kita angkat ke atas. Terima kasih ya Allah, terima kasih. Sebelum meminumnya, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita akan minum bersama-sama. Mari kita akan mengucap syukur bersama-sama. Kembali kami menaikkan ucapan syukur kami ya Tuhan. Semakin kami memahami, semakin kami mengerti dan mempercayai Engkau hanya satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mampu memberikan yang dunia tidak bisa berikan. Keselamatan yang kekal melalui pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kebangkitan dan kenaikan Tuhan untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya. Terima kasih ya Tuhan untuk berkat Tuhan yang sudah kami terima pada saat ini. Kiranya mengubah hidup kami, sehingga kami yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan kami mampu menjadi berkat. Itulah yang Kau kehendaki atas setiap kehidupan kami. Bersyukur Engkau sudah memberkati ibadah dari awal hingga selesainya. Berdoa kiranya Engkau memberkati setiap kami, pribadi, keluarga kami masing-masing, setiap orang yang menyaksikan tayangan ini tanpa terkecuali. Turunkanlah berkat-berkat surgawi ke atas hati dan hidup kami seturut dengan kehendak Tuhan. Berkat yang akan mendatangkan kebaikan, berkat yang akan menjadi sumber jawaban, berkat yang akan memampukan hidup kami untuk boleh menjadi berkat. Terima kasih ya Bapa untuk berkat-berkat Tuhan sepanjang ibadah yang telah Engkau berikan. Kami boleh mensyukuri dan dimampukan untuk kami boleh melakukannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.